Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الحاضرون rahimakumullah ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan juga adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, terutama nikmat agama, nikmat hidayah, nikmat kemudahan untuk berbuat baik, alhamdulillah. Demikian juga nikmat-nikmat lain yang berhubungan dengan kesehatan kita. Ini semua adalah nikmat yang besar, nikmat yang seharusnya kita hargai, kita ingat-ingat terus, dan kemudian kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada nikmat dari Allah ta'ala, apakah kita ini? Kalau tidak ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun tidak bisa berbuat baik. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah berhubungan dengan beberapa ayat tentang haji dan juga sejumlah pelajaran yang bisa diambil dari ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami apa yang akan disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan salah satu rukun Islam ini, amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, haji secara bahasa bermakna al-qasdu, bermaksud atau menuju. Bisa dibaca al-hajju, juga bisa dibaca al-hijju. Dua-duanya ada dalam Al-Quranul Karim. Bisa dengan fathah, ya, haknya difathahkan seperti wa atimul hajja wal umrata lillah, atau dibaca kasrah walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dua-duanya benar dari kata hajja yahujju hajjan atau hijjan. Nah, maknanya secara bahasa adalah al-qasdu, seseorang menuju ke tempat sesuatu, atau seseorang bermaksud menemui orang lain. Adapun berbicara tentang makna haji secara syariat, sebagian ulama menyampaikan haji adalah ibaratun an qasdil baiti lil af'al. Jadi seseorang menuju Baitullah lil af'ali, untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disyariatkan. Nah, tentang definisi-definisi yang disampaikan ulama, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah ta'ala, Syekh Utsaimin memiliki satu catatan penting, ya. Beliau ingin menambahkan suatu catatan penting terkait definisi-definisi yang disampaikan ulama tentang sholat misalnya,
tentang haji, tentang puasa dan lain sebagainya. Beliau menekankan pentingnya definisi itu diawali dengan at-ta'abbud lillah. Ketika orang mau mendefinisikan tentang puasa, tentang zakat, haji atau ibadah yang lain, sepatutnya diawali dengan at-ta'abbudu lillah. Haji itu apa? Ibadah kepada Allah. Puasa itu apa? Ibadah kepada Allah. Zakat itu apa? Ibadah kepada Allah. Baru kemudian disampaikan ketentuan yang ada di situ ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Haji adalah at-ta'abbud lillah, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan manasik-manasik haji yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang perlu ditekankan adalah apa? Ini adalah ibadah kepada Allah. Kemudian ibadah kepada Allah dengan cara mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada ucapan, ada perbuatan dan lain sebagainya. Dengan poin ini Syekh rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan betapa pentingnya orang itu selalu mengingat saya beribadah karena Allah ya. Coba kalau saya tanya jenengan ya, definisi sholat itu apa? Yang biasanya kita kenal ya. Sholat itu apa? Kumpulan ucapan, kumpulan perbuatan tertentu. Terus yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi yang biasa kita kenal ya. Tidak ada salahnya, sudah tepat, karena itulah sholat ya. Sholat itu kumpulan ucapan-ucapan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, karena memang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Syekh rahimahullah ta'ala ingin menegaskan sesuatu yang jangan sampai dilupakan oleh orang ketika dia beribadah kepada Allah, bahwa sholatnya itu ibadah kepada Allah, yang dia lakukan dari awal sampai akhir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Ibadah haji ini ibadahnya wajib, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dasar-dasarnya berasal dari Al-Quranul Karim, juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' atau kesepakatan ulama kaum muslimin. Dalil yang pertama ya, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ayat pertama tentang haji yang kita bahas ya. Surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menjadi kewajiban orang-orang untuk pergi ke haji karena Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu menuju ke sana. Nah, ayat yang mulia ini sangat jelas menunjukkan tentang kewajiban ibadah haji, karena ada walillahi 'alan nas, menjadi kewajiban orang-orang untuk pergi haji karena Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mampu. Sementara dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang terkenal ya, insyaallah semua orang sudah faham atau sudah pernah mendengar ya, atau mungkin juga sudah pada hafal ya. Hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, persaksian tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan
dan haji. Nah, ini hal yang menunjukkan tentang kewajiban ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Nah, sebagian ulama ayyuhal hadirun rahimakumullah taala ketika berbicara tentang ayat tadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mereka menyampaikan tentang syarat-syarat ibadah haji. Syaratnya apa saja? Tentu Islam ya pertama ya. Kemudian berakal, kemudian balik, lalu yang keempat al-hurriyah, seseorang itu merdeka, bukan merupakan budak belian. Dan yang terakhir adalah al-istita'ah, kemampuan atau mampu atau ada qudrah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu menuju ke sana ya. Apa makna istita'ah ya? Istita'ah berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan transportasi, dan juga berkaitan dengan keadaan jalan menuju ke sana ya. Apakah aman atau tidak? Apakah seseorang bisa ke sana dengan transportasi yang mengantarkan ke sana apa tidak? Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah taala dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil, beliau menyampaikan istita'ah itu ada dua ya, istita'ah binafsihi dan istita'ah bighairihi. Jadi kita belajar haji dulu Bapak Ibu rahimakumullah ta'ala. Seseorang mampu sendiri atau dia mampu karena orang lain. Jadi dimaksud dengan istita'ah binafsih itu apa? Orang mampu dengan sendiri, punya uang sendiri untuk membayar porsi dan juga untuk melunasinya. Dia pun punya uang untuk perbekalan pulang dan pergi serta biaya hidup di sana. Itu saja tidak. Dia pun harus punya juga sesuatu untuk nafkah orang-orang yang dia tinggal selama pergi haji. Jadi ini suatu hal yang berhubungan dengan istita'ah, seseorang mampu dalam keuangan ya, punya biaya ke sana, punya sangu ke sana untuk pulang dan pergi, dan juga untuk ninggali keluarganya, termasuk juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab dari nafkahnya ya. Mungkin tidak hanya anak istrinya, tapi juga mungkin orang tuanya atau yang lain sebagainya. Kalau nafkah selamatan masuk apa enggak? Tidak masuk ya. Nah, sementara istita'ah bi ghairihi, orang mampu karena orang lain, ini bisa dua keadaan ya. Punya duit tapi fisiknya tidak mampu, atau dia tidak punya duit tapi anaknya orang-orang yang mampu. Nah, dalam kondisi pertama dia bisa menyewa orang lain untuk menghajikan dirinya ya, dengan syarat orang tersebut sudah berhaji. Atau kalau anaknya misalnya mampu, maka dia pun bisa berhaji dengan uang anaknya tadi. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala berhubungan dengan syarat-syarat ibadah haji. Orangnya Islam, orangnya berakal, balik, kemudian orangnya itu merdeka, bukan orang yang budak, dan yang terakhir adalah istita'ah, sesuatu yang sangat penting ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mewajibkan ibadah haji ini hanya sekali dalam seumur hidup. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengatakan, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian haji, maka berangkatlah haji kalian. Lalu ada seseorang bertanya, aqul amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Beliau diam walaupun ada orang bertanya.
Diulang lagi pertanyaan itu, diulang lagi pertanyaan itu, tapi Nabi SAW tidak menjawabnya. Lalu beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam istata'tum." Seandainya aku menjawab iya, maka menjadi wajib setiap tahun, dan pasti kalian tidak akan mampu. Pasti tidak akan mampu. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hikmah dari Nabi SAW. Allah Ta'ala zat yang menciptakan kita semua, tahu keadaan manusia, dan Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada manusia. Coba dibayangkan kalau haji setiap tahun wajibnya. Nggak usah jauh-jauh berpikir tentang kita ya, yang daftar antriannya sampai katanya ada yang 100 tahun ya. Orang-orang Saudi saja ya bukan perkara mudah untuk berhaji setiap tahun. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang kondisi zaman dahulu ketika transportasi sangat sederhana ya. Kalau setiap orang wajib melakukan setiap haji setiap tahun, itu sangat memberatkan ya. Kemudian di tahun-tahun sekarang misalnya jumlah kaum muslimin itu berapa miliar, kalau semuanya harus berhaji semua, katakanlah semuanya bisa ke sana semua, daya tampung Makkah berapa, daya tampung Mina berapa, daya tampung Arafah bagaimana? Nanti orang wukuf di Arafah harus berdiri semua, nggak ada yang bisa ngelelah gitu ya. Gambaran mudahnya gitu. Artinya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ini salah satu hal yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha bijaksana, Allah Maha tahu keadaan manusia. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak diwajibkan atas kita haji setiap tahun. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ibadah haji berdasarkan pendapat yang sahih ya, disyariatkan atau mulai diwajibkan pada tahun 9 Hijriyah. Pada tahun 9 Hijriyah. Ada sebagian ulama menyebut tahun ke-5, tahun ke-6, tapi yang rajih insyaallah taala adalah tahun ke-9 Hijriyah. Karena apa? Misalnya diwajibkan di tahun 5 Hijriyah, Mekah masih dikuasai orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mari kita ingat sejarah perang atau perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah. Beliau dan para sahabat yang berjumlah 1.400 sahabat Nabi melakukan umrah ya, tapi kemudian dihalang-halangi masuk di tahun tersebut, dan ringkas cerita mereka semua tidak boleh masuk Mekah. Nah, umrah saja mereka larang, apalagi haji. Itu diantara hal yang disampaikan ulama untuk menguatkan atau merojihkan bahwa ibadah haji itu disyariatkan pada tahun 9 Hijriah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berangkat ibadah haji pada tahun 10 Hijriah ya. Tahun 9 Hijriah beliau tidak pergi ya, karena di waktu itu tahun 9 dikenal dengan Amul Wufud, tahun banyaknya rombongan-rombongan dari suku-suku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikrarkan keislaman mereka. Kita lanjutkan ya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala. Jadi kita sudah membahas dengan ringkas ya, ayat pertama tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat yang menunjukkan kewajiban ibadah haji, juga ayat yang menunjukkan sebagian syarat ibadah haji. Mari kita lanjutkan ke ayat-ayat yang lain di surah Al-Baqarah ya. Yang membawa mushaf silakan dibuka Al-Baqarah ayat 197 dan seterusnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ini menyampaikan tentang al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi, dilaksanakan pada bulan-bulan yang dimaklumi bersama ya. Dalam ibadah haji, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ada sesuatu yang dikenal dengan miqat. Miqat zamani dan miqat makani. Ketentuan waktu dan ketentuan tempat. Di mana ibadah-ibadah haji dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut ya. Atau ibadah haji dimulai pada waktu-waktu tersebut dan juga diawali pada tempat-tempat tersebut. Tidak boleh sebelumnya atau sesudahnya. Kalau waktu ya tidak boleh sebelumnya, kalau tempat tidak boleh melampauinya. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hajju asyhurum ma'lumat, musim haji adalah beberapa bulan dimaklumi, maksudnya adalah miqat atau ketentuan waktu bahwa ibadah haji itu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yaitu dimulai dengan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari Dzulhijjah ya. Jadi orang bisa mulai bertalbiyah atau mulai ihram untuk hajinya di bulan Syawal, entah mengambil haji tamattu atau yang lain ya. Kalau dia ihram hajinya dimulai Sya'ban tidak bisa, atau dimulai bulan Ramadan juga tidak bisa. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa yang sudah menetapkan niatnya untuk haji dalam bulan-bulan tersebut, maka hendaknya orang itu menghormati ihramnya dan menghormati bulan-bulan haji tersebut ya. Apalagi tempatnya adalah kota suci Mekah. Hendaknya penghormatan orang yang sudah ada di sana, orang yang sudah berniat haji di bulan-bulan tersebut, penghormatannya itu tambah besar. Artinya apa? Menghormati Allah, menghormati untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah taala berfirman, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Orang yang sudah meniatkan untuk haji di bulan-bulan tersebut, sudah mulai ihram, maka jangan melakukan rafas. Tidak boleh melakukan jima atau hal-hal yang mengarah ke sana. Wala fusuqa. Jadi orang tidak boleh jima karena memang sedang dalam ihram ya. Bahkan melakukan akad nikah pun tidak boleh. Juga tidak boleh mengucapkan kata-kata yang mengarah ke sana ya, guyonan-guyonannya mengarah ke sana, atau meraba-raba atau maaf ciuman atau yang lain sebagainya. Termasuk ucapan-ucapan yang mengarah ke sana, guyonan dengan istri tapi mengarah ke sana, itu tidak boleh. Wala fusuqa, dan juga tidak boleh melakukan perbuatan fasik. Fasik itu apa? Keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana atau bentuknya bagaimana? Dengan berbuat maksiat kepada Allah taala. Kalau di sini saja kita tidak boleh maksiat, apalagi di Mekah, apalagi saat seseorang itu dalam keadaan ihram untuk haji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka larangannya tambah ditekankan lagi. Perbuatan melanggar aturan Allah di sana tambah buruk lagi ya. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Demikian juga seseorang hendaknya menghindari apa yang disebut dengan jidal atau perdebatan kusir ya, di dalam ibadah haji. Namanya perdebatan itu akan memantik emosi seseorang ya, juga bisa terjadi pertengkaran ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang terjadinya jidal, supaya apa? Untuk menjaga ibadah haji seseorang supaya menjadi betul-betul baik,
supaya pulang dia membawa haji yang mabrur ya, haji yang baik. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah taala, di antara ketentuan Allah taala dan juga di antara adab bagi orang haji, agar dia itu menjaga lisannya, menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang merusak hajinya atau mengurangi pahala hajinya atau tidak pantas dilakukan oleh orang yang melakukan ibadah haji. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan betapa murahnya Allah taala, betapa bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang dilakukan oleh kalian dari kebaikan-kebaikan itu Allah mengetahuinya dan Allah taala pasti membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Ini salah satu dalil yang menunjukkan amalan apapun yang dilakukan seorang hamba, walaupun kecil, walaupun sedikit, itu ada balasannya dari Allah dan ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang hanya sekedar memberi sesuap nasi kepada orang lain, atau kalau pas musim haji misalnya orang kehabisan bekal, kemudian dia punya beberapa butir korma lalu diberikan kepada orang, ini Pak saya punya satu korma apa nilainya, tapi ada di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya. Atau satu aqua, gelas aqua, atau mungkin seteguk air minum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang hamba. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah, dan apa-apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengetahuinya dan pasti akan membalasnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian Allah taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah memberitakan kepada hamba-hambanya untuk membekali diri, untuk membawa bekal ketika dia pergi haji. Tadi sudah sempat disebut ya, masalah keuangan yang dibutuhkan orang itu apa? Untuk ongkos pergi, pulang, dan untuk biaya hidup di sana. Sudah tidak, juga untuk memberi nafkah orang-orang yang dia tinggalkan di kampung halamannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan agar orang itu mengambil ikhtiar ya, mengambil sikap yang membuat dirinya itu bisa mandiri di sana, tidak bergantung kepada orang lain. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Ini bisa menjadi teguran atau sanggahan bagi siapapun yang mengatakan, kok kamu tidak sanggup Pak, kok tidak punya bekal uang ya, kok bonek Pak gitu ya, bonek. Kemudian menjawab, wah di sana kan saya tamu Allah ya, pasti ada, pasti akan dijamu. Betul, jamaah haji itu Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang juga memerintahkan wa tazawwadu. Allah sendiri yang memerintahkan supaya kita bertazawud, untuk membekali diri. Karena apa? Tawakal itu seseorang berusaha dahulu kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena lemah kemudian orang tawakal, tidak. Tawakal itu ya mengambil langkah-langkah ikhtiar dahulu baru kemudian tawakal. Misalnya sudah membawa perbekalan, kira-kira berapa juta Pak cukupnya perbekalan di sana? 3 juta gitu ya. Sudah bawa perbekalan, sudah dipisah-pisah ya, sejutanya di sini, sejutanya di situ, sejuta yang lain di tempat mana begitu. Qadarullah hilang misalnya, ini urusan lain ya. Tapi dia sudah tawakal, sudah menempuh jalur yang benar dalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak membawa apa-apa kemudian mengatakan saya tawakal kepada Allah, tidak. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah agama kita itu melarang kita meminta-minta.
Agama kita bahkan menyuruh kita untuk memberi. Kenapa? Minta-minta itu akan merendahkan harkat martabat seseorang, dan juga dia akan punya hutang budi kepada orang lain. Ini sesuatu yang tidak sejalan dengan izzah seorang muslim. Muslim itu punya izzah yang kuat, tidak meminta-minta, tidak mendudukkan diri di hadapan orang lain, sehingga dalam haji dia pun diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri sehingga tidak meminta-minta atau menjadi pengemis di sana. Jadi kalau zaman dahulu ada tetangga kita misalnya membawa beras, ya benar ya, bawa beras, bawa ikan asin gitu ya, bawa mungkin serundeng ya, bawa bahkan rice cooker ya, itu masuk ke arah sana supaya bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri, tidak berpangku tangan dengan tetangga kamarnya nanti ya. Orang-orang model gitu kan ada Pak, mungkin juga kita pernah seperti itu ya, nggak minta-minta tapi datangnya pas waktu makan gitu ya. Biar ditawari, monggo Pak dahar, monggo dahar, ya pasti ya, orang Jawa kan baik-baik gitu ya. Tapi orang niatnya seperti itu, nek mertamu pas sarapan, kalau bertamu pas mereka makan siang, malam hari bertamu pas mereka makan malam. Lisannya tidak minta tapi bahasa tubuhnya minta, sama saja ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk punya izzah, tidak minta-minta dengan bahasa lisan ataupun bahasa tubuh yang. Alhamdulillah ya, kalau dalam di antara ongkos haji itu atau biaya haji ada 1.500 rial yang nanti diserahkan kembali menjadi living cost kalau zaman dahulu, entah kalau sekarang ya. 1.500 rial itu sudah cukup untuk biaya hidup di sana plus mungkin oleh-oleh ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jamaah haji untuk membekali diri dengan perbekalan ya, Allah juga mengingatkan bahwa sebaik-baik perbekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ada orang yang punya duit tapi kemudian tadi minta-minta, orangnya kuat tapi minta dibantu, orangnya tahu tapi minta perhatian dan lain sebagainya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Di sini Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah taala ketika berbicara tentang akhir ayat ini, yang di situ ada perintah kepada kita semua, khususnya kepada jamaah haji, untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang punya akal ya, wahai orang-orang yang berakal ya. Syekh menyampaikan bahwa orang-orang yang berakal itu dengan akal sehatnya akan faham bahwa dia pantas dan seharusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashabul uqul razinah, orang-orang yang punya akal yang matang, akal yang lurus, dengan akalnya dia faham, saya memang wajib bertakwa kepada Allah, wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memang seharusnya menjalankan perintah Allah taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wa tarkuha dalilun 'alal jahli wa fasadir ra'yi, dan tidak bertakwa itu, kata Syekh rahimahullah, petunjuk kalau orang itu bodoh, petunjuk kalau orang itu akalnya rusak. Bagaimana tidak ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, seorang hamba ciptaan Allah kok tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak bertakwa kepada penciptanya. Seorang hamba yang lemah kok tidak takut kepada siksaan Rabbnya. Seorang hamba yang tidak tahu kebaikan-kebaikan secara hakiki kok tidak mau menjalankan perintah-perintah Rabbnya yang semuanya kemaslahatan bagi dia. Jadi ini sesuatu yang betul-betul akan difahami orang-orang yang memiliki akal sehat, walaupun tidak pernah ke Monas ya. Monas itu apa? Katanya monumen akal sehat gitu. Wattaquni ya ulil albab, takullah kalian wahai orang-orang yang berakal sehat.
Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ayat selanjutnya, laisa 'alaikum junahun an tabdawu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminadh dhallin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, menyampaikan bahwa tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia dari Rabbmu saat melakukan ibadah haji. Tapi harus menjadi niat nomor sekian, bukan niat utama. Karena ibadah haji seseorang, ketika dia beribadah haji, niat utamanya harus mencari pahala Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan, untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang agung sekali di sana ya. Bukan untuk mencari rezeki atau bukan untuk berdagang. Kalaupun demikian, hendaknya itu menjadi niat nomor sekian gitu ya. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di musim-musim haji. Laisa 'alaikum junahun an tabdawu fadlan min rabbikum. Yang salah ketika hajinya niatnya kalah dengan perdagangan ya. Berangkat haji, kopernya isinya dagangan semua gitu misalnya, dan lebih parah lagi isinya rokok semua. Ini yang salah ya. Atau yang salah lain, atau kesalahan yang lain disampaikan sebagian ahli tafsir, ketika Allah Ta'ala mengatakan antabdagu fadlan min rabbikum, di sini rezeki dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang orang itu ketika bekerja, dia memutar otaknya, dia mengeluarkan tenaganya dan seterusnya, sehingga dia berhasil dalam mencari rezeki, keuntungannya berlipat-lipat misalnya, atau perusahaannya menjadi perusahaan yang beruntung. Tapi hendaknya seorang muslim tidak hanya berpikir bahwa kesuksesannya dalam mencari rezeki itu dari usahanya semata, tidak. Ini juga sebuah kesalahan ya. Sebuah kesalahan, karena orang hanya berpangku pada as-sabab, lupa dengan al-musabbib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Maka apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kalau ada pertanyaan, sebenarnya ibadah haji itu butuh berapa hari Pak? Jawabannya berapa hari? Apakah 30 hari? Pinten Pak? 5 hari? Kalau saya kurangi 4 hari boleh nggak? Boleh? 3 hari? Nggak bisa? Enaknya berapa? Jadi bisa diawali dari tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian Arafah tanggal 9, tanggal 10 hari Nahar, kemudian tambah dengan 3 hari, 8, 9, 10, 11, 12, 13, bisa 6 hari. Tapi bisa dikurangi, tanggal 8-nya bisa dihapus misalnya. Terus ada lagi yang bisa dihapus, tanggal 13-nya bisa. Sudah, berarti berapa? 4 hari maksimal ya, minimal apa maksimal namanya itu. Jadi tanggal 9, kemudian 10, 11 dan 12, tidak bisa kurang lagi ya. Tanggal 9 di situ ada Arafah yang disebut Nabi SAW al-hajju Arafah ya. Haji itu Arafah. Kemudian tanggal 10, 11 dan 12. Nah intinya itu ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau orang sudah menjalankan ibadah haji di hari-hari tersebut, bisa sudah selesai ya, tidak harus datang di Syawal atau Dzulqa'dah dan lain-lain. Nah kenapa ibadah haji atau jamaah haji Indonesia itu berangkatnya itu gasik ya? Karena jumlahnya banyak sekali ya. Kalau penerbangan dijadikan satu, misalnya di bulan-bulan Dzulhijjah tanggal 1 mereka berangkat ya, pesawatnya nggak ada, bandara juga tidak muat gitu ya. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram.
apabila kalian sudah bertolak dari Arafat, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, yaitu Muzdalifah. Di sini Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala menyebutkan dari ayat ini bisa diambil beberapa pelajaran ya, atau beberapa kesimpulan bahwa wukuf itu dilakukan di Arafah. Demikian juga ada istilahnya wukuf atau mabit di Muzdalifah. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ayat ini juga menunjukkan bahwa Muzdalifah, tempat untuk mabit di tanggal malam 10 itu termasuk tanah suci, termasuk minal haram. Sementara tempat untuk wukuf Arafah itu termasuk tempat halal, istilahnya begitu. Jadi tidak masuk tanah suci lagi, walaupun masih di kota Mekah. Lingkungan atau tempat-tempat yang masuk kategori tanah suci itu tidak memasukkan tidak memasukkan daerah Arafah. Arafah itu di luar kota suci Mekah ya. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir kepadanya, kama hadakum, sebagaimana sudah memberikan hidayah kepada kalian. Wa in kuntum min qabli laminadh dhalin, dan kalian sebelum itu adalah termasuk orang-orang yang sesat. Ada yang menyampaikan maksudnya sebelum hidayah ini, atau sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelum kedatangan Al-Quran, semua ini tafsir yang saling melengkapi dan saling menjelaskan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang tidak dalam keadaan hidayah ya, atau fi dhalalim mubin. Kapan itu? Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kedatangan Al-Quranul Karim, sebelum mereka masuk Islam ya. Silakan lihat misalnya di surah Al-Jumu'ah ayat 2, wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang ummi penduduk Makkah ya, untuk membacakan ayat Al-Qur'an, mengajarkan mereka Alkitab dan Sunnah, mensucikan mereka, dan juga mengajarkan kepada mereka hal-hal yang belum mereka ketahui. Dan kemudian Allah menyebutkan bagaimana keadaan mereka sebelumnya, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata, atau dalam keadaan tidak mengetahui petunjuk ya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak, yaitu Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa dahulu orang-orang suku Quraisy itu mereka kalau wukuf di Muzdalifah, sementara orang-orang yang lain disuruh wukuf di Arafah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa buat siapa saja tempat wukufnya sama di Arafah, kemudian mereka semua juga berada di Muzdalifah. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Bertolaklah kalian dari tempat bertolaknya orang-orang yang banyak ya. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Mari sedikit kita belajar ibadah haji ya. Wukuf di Arafah itu dimulai pada tanggal, atau terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan proses wukuf mulai setelah zuhur, begitu mudahnya ya, setelah zuhur. Di saat itulah seseorang wukuf sampai ghurubus syams, sampai terbenamnya matahari. Kalau orang sudah sampai di Arafah sejak pagi hari, jam 7 misalnya, jam 8 atau jam 9 sebelum zuhur,
maka dia tidak boleh keluar dari Arafah kecuali setelah terbenamnya matahari. Makanya ketika menjelang terbenam matahari, banyak polisi yang menghadang di jalan antara Arafah menuju Muzdalifah supaya tidak ada yang lolos, tidak ada yang berangkat terlebih dahulu sebelum waktunya. Begitu matahari terbenam, maka mereka pun pergi supaya jemaah haji mudah melanjutkan berjalan menuju Muzdalifah. Dan disunahkan di waktu itu menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Seseorang di Muzdalifah melakukan ibadah yang namanya mabit, ya, tinggal di sana, ya, tidur di sana, ya, tanpa ada perkampungan, ya, tanah kosong saja begitu, hanya ada pagar pembatas saja. Di sana tidur atau istirahat sampai subuh, kemudian sholat subuh di sana, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bertolak menuju Mina untuk melontar jumrah. Dan setelah itu kemudian seseorang melakukan ifadah, tawaf ifadah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika seseorang menyelesaikan ibadah hajinya, ifadahnya sudah selesai, kemudian nyembelih hadyunya sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah perintah yang sangat cocok dengan kondisi manusia. Karena apa? Ibadah-ibadah yang dilakukan manusia ada saja kekurangannya, ada taksir, ada kekurangan, ada keteledoran, mungkin ada kelalaian. Yang penting sholat, yang penting lontar jumrah, yang penting tanpa ada penghayatan bahwa itu diperintah Allah. Seseorang diperintah Allah untuk zikrullah ketika lontar jumrah atau ketika tawaf dan lain sebagainya, maka diperintahkan wastaghfirullah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti ketika seseorang selesai menunaikan ibadah salat fardu, diperintah apa? Atau apa sunnah setelah itu? Membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Nah, tujuannya tadi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat-salatnya. Kurang khusyuk, kurang perhatian, yang penting baca, yang penting selesai dan lain sebagainya. Thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian sudah menyelesaikan haji, maka berzikirlah kepada Allah dengan menyebut Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut atau membanggakan nenek moyang kalian, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Kalau tadi ada perintah istighfar setelah selesai, ini ada perintah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan Syekh As-Sa'di rahimahullah, istighfar untuk kesalahan atau kekurangan dalam ibadah haji, dan zikrullah sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberinya nikmat untuk ibadah haji, yang sudah memberikan dia taufik untuk beribadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak diberikan kepada semua orang, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang keinginan-keinginan manusia yang berbeda-beda. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa kepada Allah dengan berkata, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, titik, tidak minta kebaikan di akhirat. Maka orang ini dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat nanti. Mintanya rezeki lancar saja, sehat saja, duitnya bertambah saja, apalagi jabatannya naik dan lain sebagainya. Hanya meminta hal-hal yang berhubungan dengan dunia saja.
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di ayat berikutnya golongan yang lain yang meminta kebaikan dunia dan juga meminta kebaikan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia ini. Apa saja yang itu baik bagi seorang hamba, maka masuk dalam permintaan ini ya. Ya rezeki, ya ilmu, badan sehat, suami atau istri yang baik, anak yang baik, anak yang juara dan lain sebagainya. Masuk di sini. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga memohon kebaikan. Kebaikan-kebaikan, dapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksa kubur, selamat dari kesulitan di mahsyar, selamat dari neraka ya. Wa qina adzabannar. Inilah yang disampaikan atau diminta oleh golongan orang-orang kedua ini. Mohon kebaikan dunia dan akhirat. Doa yang mencakup segala yang dibutuhkan manusia sebenarnya. Karena itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Anas bin Malik, beliau sering sekali membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau kalau dalam teks hadis, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bisa Rabbana atina, bisa, atau dengan teks yang hadis Allahumma atina fid dunya hasanah. Kalau ini versi Al-Quran, kalau ini versi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon kebaikan yang banyak. Seseorang membaca doa macam-macam kemudian disisipi atau diakhiri dengan doa ini, atau mungkin diawali dengan doa ini, terserah ya. Yang jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini dengan sering sekali. Ada juga doa yang lain yang agak-agak mirip ya. Dari hadis Tariq bin Ash'am radhiyallahu ta'ala anhu, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya berdoa kepada Allah, apa yang saya minta?" Maka Nabi mengatakan, "Qul Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhirataka." Ucapkanlah, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah aku keselamatan dan berilah aku rezeki. Kata Nabi SAW, kalimat-kalimat ini akan memadukan bagimu dunia dan akhiratmu. Jadi ini doa-doa yang luar biasa, yang tidak hanya sapu jagat tapi sapu jagat akhirat gitu ya Pak ya. Nah, jagat kan dunia saja ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan permintaan doa, permintaan kebaikan di dunia dan akhirat sekaligus, yang ada di ayat ini atau dari hadis yang tadi disampaikan. Ayyuhal hadirin rahimakumullahu ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Kemudian ayat yang berbicara dengan tentang yang biasa disebut dengan nafar awal dan nafar tsani. Allah berfirman, dan berzikirlah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hari yang berbilang, di tanggal 11, 12 dan 13. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi, barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina ke Mekah sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya ya. Tanggal 10 ada di Mina, tanggal 11, 12 kemudian langsung pulang ke maktab, boleh, tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Demikian juga orang yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, pulang dari Mina tanggal 12, 13 ya, maka tidak ada dosa bagi dirinya. Bisa pulang
atau meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah atau di akhir hari tanggal 13 Dzulhijjah, semuanya tidak ada masalah ya. Berkata sebagian syekh seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, tentunya yang mundur sampai tanggal 13 insya Allah kebaikannya lebih banyak ya. Kebaikannya lebih banyak karena dia akan dzikir di sana lagi, kemudian lontar jumroh lagi dan lain sebagainya. Liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa kalian akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Ayat berikutnya silakan dilihat di yang dibagikan ya. Ayat bagian ketiga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang belum dapat silakan, mungkin masih ada ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jamaah haji untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah mereka. Nah, kalau kita mengenal kalimat sempurnakanlah ya, berarti apa? Kita diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Bukan sekedar yang penting selesai, bukan sekedar yang penting saya kerjakan, tapi kerjakanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, ayat ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala memuat kandungan-kandungan beberapa hal ya. Yang pertama tentang kewajiban haji dan umrah. Yang kedua kewajiban menyempurnakan haji dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang sudah dipraktekkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat haji di tahun 10 Hijriyah, beliau menyampaikan kepada sahabat, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara ibadah haji dariku ya. Dan hadis yang mulia ini sudah diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya, menjadi landasan dalam manasik haji. Pelajaran berikutnya, haji dan umrah dari ayat ini, haji dan umrah wajib dikerjakan sampai selesai. Setelah seseorang memulai pelaksanaannya ya, meskipun haji atau umrahnya itu sunnah ya. Ketika orang mengatakan labbaik Allahu hajjan atau labbaik umratan misalnya, sudah mulai maka harus selesai sampai selesai, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh dibatalkan. Nah, Syekh rahimahullah menyebutkan walaupun sunnah, karena apa? Dalam beberapa ibadah sunnah ya, seseorang boleh untuk membatalkannya ya. Pas puasa sunnah diundang walimahan, gimana Pak? Lanjut atau gimana ini? Silahkan ya, untuk dibatalkan puasa sunnahnya. Atau demikian juga puasa ibadah sholat sunnah misalnya. Tapi kalau ini begitu sudah masuk, sudah dimulai, harus selesai sampai selesai, harus dilakukan sampai selesai. Walaupun ada panggilan presiden nih, harus pulang karena yang haji itu menteri misalnya, harus selesai, tidak boleh. Bahkan disebutkan walaupun haji atau umrohnya itu sudah rusak karena dia melakukan pelanggaran berat ya. Kemudian ada pelajaran supaya kita mengikhlaskan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang haji tidak boleh keluar dari haji dan umrahnya dengan sesuatu sampai selesai terlebih dahulu, kecuali bila terkena halangan yang menghambat dia menuju Mekkah ya, seperti yang terjadi pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di perjanjian Hudaybiyah, terhambat, tidak bisa atau terhalangi menuju Mekkah. Terus bagaimana? Ya mereka tahalul di situ, nyembelih hewannya di situ ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bercukur di situ, kemudian juga melakukan hal-hal yang lain di situ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala.
Ada sebuah keterangan yang bagus sekali untuk kita perhatikan ya, dari seorang ulama bernama atau dikenal dengan Imam Al-Qarafi rahimahullah dalam kitabnya Dzakhirah. Beliau ingin menekankan pada kata lillah, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Kenapa disebut karena Allah? Bukankah sholat juga harus karena Allah, zakat juga harus karena Allah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain harus dilakukan karena Allah? Imam ini menyatakan li'annahu yakthur riya'u fihima, karena apa? Riya itu banyak terjadi pada ibadah haji dan umrah. Kira-kira benar apa tidak, Pak? Betul? Ngaku ya. Mungkin kita akan mendatangi rumahnya orang yang baru haji, kemudian melihat ada foto naik onta gitu ya. Kira-kira kita ini kalau pergi Ragunan atau pergi kemana ada onta, mau naik onta apa tidak? Mungkin mau naik onta. Kira-kira mau dipoto apa tidak? Mungkin mau dipoto. Tapi kira-kira fotonya mau dipajang di depan enggak? Sepertinya tidak ya. Mungkin cuma ditaruh di album. Nah, ini kadang-kadang orang berfoto dengan pakaian ihramnya atau apa ya, di Mekah atau di Mina di mana, kemudian foto itu dipajang di ruang tamu sengaja, sehingga ketika orang bertamu, oh bapaknya sudah haji. Ketika ditanya jenengan sudah haji Pak, oh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senangnya nggak ketulungan. Jadi di situ ada unsur ya, apalagi di zaman selfie seperti ini. Di zaman HP itu pasti ada kameranya, ada kamera selfie-nya. Sampai sebagian lauhah atau apa namanya, papan-papan peringatan ya, ada yang berbunyi jagalah haji kalian dari hal-hal yang merusaknya ya. Orang lontar jumroh begini, berdoa suruh moto istrinya misalnya, atau suruh siaran langsung gitu ya. Begitu tidak ada yang nge-like, waduh kok nggak ada yang nge-like ini, bingung. Berarti apa? Memang itu riya. Persis seperti dikatakan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah taala, yaktsuru fihi riya, yaktsuru fihi riya. Riya atau ingin dilihat, ingin dipuji, itu tampak sekali pada jamaah haji. Nasallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyampaikan, hatta inna katsiran minal hujjat la yakadu yasma'u haditsan fi syai'in min dzalika illa dzakara ma tufiqa lahu aw li ghairi fi hajjihi. Bahkan kata beliau, hampir-hampir ketika seseorang itu mendengar sesuatu ya yang berhubungan dengan itu, dia pasti cerita walaupun nggak ada yang bertanya. Dicerita tentang dirinya atau cerita tentang orang lain. Misalnya kok lihat tetangganya rajin olahraga terus Pak, sebentar lagi saya berangkat haji. Oh ya, dulu saya pas haji juga begitu, setiap pagi muter alun-alun 7 kali misalnya, cerita macam-macam, padahal nggak ada yang nanya. Dan begitu seterusnya. Atau melihat televisi siaran langsung di Mekah, ada itu, oh saya dulu situ, saya di situ dulu misalnya begitu, nggak ada yang nanya, nggak ada apa-apa, dia cerita sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajj wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak disebut Pak Haji, baper gitu ya, wah lupa ini. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah taala, silakan dilihat satu hadis yang ada di bawah ini. Ketika berada di miqat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini haji yang tidak ada riya dan sum'ahnya, tidak ingin dilihat orang lain dan juga tidak ingin dipuji orang lain. Kemudian di halaman berikutnya kita baca ini dahulu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah ta'ala, pelajaran dari ibadah haji sebenarnya banyak sekali yang berhubungan dengan agama,
berhubungan dengan akidah, ibadah ataupun akhlak. Termasuk juga yang berhubungan dengan bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan di surah Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, serulah kepada manusia untuk berhaji. Nanti mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan juga menunggangi onta-onta dari jalan-jalan yang jauh sekali. Kemudian Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka mempersaksikan atau menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka. Ini salah satu dasar yang menunjukkan bahwa haji itu pelajarannya banyak sekali. Haji itu manfaatnya banyak sekali. Manfaat dari sisi ibadah ya. Seseorang melakukan ibadah-ibadah yang besar, melakukan ibadah-ibadah yang istimewa yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Kemudian orang bertemu dengan saudara-saudara seiman dari negara yang mungkin tidak pernah dia dengar, dan begitu seterusnya. Jelas ayat itu Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum, menunjukkan bahwa haji itu ada manfaat-manfaat yang besar sekali, ada pelajaran-pelajaran yang banyak sekali. Mari kita lihat dahulu pelajaran yang ada di lembaran ini. Pelajaran penting dari talbiyah, ikhlas dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan meyakini segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim tentang haji Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, lalu beliau memulai melantunkan talbiyah yang isinya tauhid. Apa bacaannya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, datang ke sana hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Labbaik la syarika lak, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu ya Allah ya, yang mengurus alam semesta ini atau yang berhak diibadahi dan lain sebagainya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dari bangsa jin atau manusia, baik dari nabi ataupun malaikat, tidak ada. La syarikalak artinya tidak ada sekutu apapun berapapun bagi Allah Subhanahu wa taala, dari siapapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, Allah itu ahad dalam rububiyahnya juga dalam uluhiyahnya, dalam mengatur alam semesta ini juga dalam haknya untuk diibadahi oleh seluruh manusia. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya segala pujian, segala nikmat dan juga segala kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pengakuan dari seorang hamba yang hendaknya dibaca dengan tulus ya. Pujian itu milik Allah ya. Allah dipuji. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Karena Allah Maha terpuji, syariatnya terpuji, ketentuan-ketentuannya semuanya juga terpuji, ada hikmahnya. Dan juga karena Allah itu Maha memberi kepada manusia, makanya apa? Pantas dipuji dan disyukuri. Jadi Allah itu dipuji karena apa? Karena Allah Maha terpuji dan juga Allah Maha pemberi. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau wahai ya Allah, dalam pujian, dalam nikmat dan juga dalam kerajaan ini. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nikmat juga semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan milik Allah, kekuasaan milik Allah, nikmat juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia ini selain Allah ya, hakikatnya tidak punya kenikmatan buat para pemujanya, hakikatnya tidak punya kekuasaan bagi dirinya sendiri, dan juga tidak punya kekuatan untuk menolong diri mereka atau menolong para pemujanya. La syarikalak. Ayyuhal hadirin rahimakumullah taala.
Dan yang namanya talbiyah itu dibaca dengan keras dan berulang-ulang. Untuk laki-laki ya, dibaca, disyariatkan untuk dibaca sejak seseorang mulai ihram sampai melihat Ka'bah. Dibaca terus. Kalau capek ya berhenti ya, ngantuk ya tidur. Tapi syariatnya dibaca sejak seseorang memulai ihram di, misalnya kalau Madinah Dzul Hulaifah ya, setelah mandi di sana kemudian pakai pakaian ihram, kemudian membaca labbaik Allahumma hajjan, maka sejak itu disyariatkan bagi dia untuk membaca talbiyah terus dan terus. Berarti apa? Di situ ada ikrar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan tegas yang digaungkan terus-menerus bahwa Allah itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ini sesuatu yang hak yang paling hak gitu ya. Kebenaran yang paling benar, keadilan yang paling adil, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menegaskan Allah itu tidak punya sekutu dari siapapun dan dari apapun itu. Di dalam surah Al-Baqarah ketika berbicara tentang wa ilahukum ilahu wahid, Al-Imam Qurtubi rahimahullah menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak boleh sama sekali disembunyikan adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Karena ayat sebelumnya bicara tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu dan balasan bagi mereka. Lalu Allah berfirman wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Kita lanjutkan beberapa pelajaran lain dari penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dalam buku yang berjudul Asarul Ibadat fi Hayatil Muslim, pengaruh ibadah-ibadah pada kehidupan seorang muslim, Syekh menyampaikan bahwa wa ammal hajju fa innahu ibadatun 'azimah. Haji itu ibadah yang agung yang Allah taala wajibkan atas hamba-hambanya sekali dalam seumur. Wa yatashtamilu ala umurin tata'allaqu bil mali wa umurin tata'allaqu bil badani. Nah, ibadah haji ini berhubungan dengan harta dan juga berhubungan dengan fisik. Makanya disebut dengan ibadatun badaniyatun maliyah. Ibadah fisik dan ibadah harta secara langsung. Orang yang fisiknya sakit ya, susah untuk melakukan ibadah haji. Orang yang nggak punya uang juga tidak mampu ibadah haji. Kemudian beliau menyampaikan bahwa yatarattabu ala ada'il haji wal umrati annahu yataqarrabu ila Allah azza wa jal bi'ibadatin la wujuda laha illa fi dhalikal makan. Nah, dalam ibadah haji dan umrah di sana terdapat suatu bentuk taqarrub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada wujudnya kecuali di tempat-tempat itu saja. Tidak dilakukan kecuali di Mekah saja. Maka tidak boleh dilakukan di tempat yang lain ya. Seperti apa? Mislut tawaf. Fa inna tawafa ibadatun ja'alaha Allah taala min khasaisi baitihi al-'atiq. Seperti tawaf, Allah Subhanahu wa taala jadikan tawaf itu sebagai ibadah yang menjadi kekhususan Baitullah. Tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Tidak boleh dilakukan di tempat yang lain. Ketika seseorang sampai ke Mekah, maka dia melakukan tawaf berkeliling Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia tidak ke Mekah ya tidak melakukan itu. Jamaah haji sampai ke Madinah ya tidak ada tawaf di sana. Jamaah haji sampai Jeddah ya tidak ada tawaf di sana. Atau transit di Riyadh misalnya tidak ada tawaf di sana. Apalagi di negeri kita misalnya atau di tempat yang lain.
Maka salah sekali ketika orang misalnya mengatakan tawaf bisa dilakukan di dataran tinggi Qadian yang sana, yang ada di India, milik orang-orang Qadianiyah. Tentu itu salah ya. Tawaf hanya bisa dilakukan dan disyariatkan hanya di Mekah saja, di Baitullah tepatnya. Nah, kemudian Syekh menyebutkan ketika seseorang melakukan tawaf, hendaknya dia merasakan dan menghayati tawaf dimanapun, kalau bukan di Mekah maka itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun harus menghindarinya. Tidak boleh seseorang tawaf mengelilingi kuburan seseorang atau tawaf di daerah manapun selain Ka'bah Musyarrafah. Pelajaran yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, atau ibadah yang lain yang tidak bisa dikerjakan kecuali di Mekah, yaitu takbil wastilamil hajaril aswad, mencium dan menyentuh hajar aswad dan mengusap rukun yamani. Tidak ada ibadah seperti ini selain di haji atau umrah. Tidak ada batu yang disyariatkan untuk dicium atau diusap selain di Ka'bah saja. Kalau yang dicium ya hajar aswad, kalau disentuh atau diusap ya hajar aswad dan rukun yamani. Akik nggak boleh disentuh ya, nggak boleh dicium apalagi, walaupun mahal. Dan ketika seseorang melakukan ini, dia akan mendapatkan pelajaran bahwa ketika dia mencium atau mengusap atau menyentuh, dia tidak melakukannya kecuali hanya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak akan melakukannya untuk batu-batu yang lain, walaupun kata orang itu keramat, batu petir misalnya atau batu apalah ya, batu yang barokah ya batu hajar aswad ini saja. Ada satu hadis yang sangat terkenal insyaallah taala dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata setelah mencium hajar aswad, inni a'lam annaka hajarun, sungguh aku tahu engkau itu batu, la tadur wa la tanfa', dan tidak bisa mencelakai dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, saya tidak akan menciummu. Jadi ini pelajaran apa? Pelajaran al-mutaba'ah, pelajaran ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi tauhid atau ikhlas kepada Allah dalam seluruh ibadah, sekarang ada unsur mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelajaran penting supaya orang itu ketika beribadah kepada Allah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah syariatkan ketika saya sholat? Apa yang Allah syariatkan ketika saya haji? Apa yang Allah syariatkan ketika saya zakat dan seterusnya? Bertanya dan bertanya tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, pelajaran yang lain ketika seseorang ibadah haji bisa diambil dari momen orang yang mengenakan pakaian ihram, dua helai saja. Tentunya bagi orang-orang laki-laki yang lebih tampan. Kalau ibu-ibu bisa bebas gitu ya, yang penting menutup aurat seluruhnya. Kalau bapak-bapak atau orang laki-laki, pakaian ihramnya hanya 2 lembar saja, 2 lembar tanpa jahitan, tanpa pola. Yang satu diikatkan bagian bawah untuk menutupi auratnya, yang lain ditutup untuk menutup bagian atas tubuhnya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kata Syekh hafizahullah ta'ala, dalam keadaan seperti ini hendaknya seorang yang berhaji mengambil pelajaran bahwa tidak ada yang membedakan seorang hamba di sisi Allah kecuali takwa saja. Jamaah haji semuanya memakai pakaian ihram seperti itu, walaupun mungkin ada yang bertingkat-tingkat harganya, ada yang mahal, ada yang begini-begini, tapi hakikatnya sama, 2 lembar saja. Nggak boleh pakai jaket, nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai macam-macam, termasuk nggak boleh pakai parfum. Jadi keadaan orang fakir dan orang yang berada itu sama.
Keadaan orang yang pejabat sama rakyat sama. Keadaan orang yang kaya dengan orang yang pas-pasan sama waktu itu. Nah, pelajarannya apa? Dari situ seseorang hendaknya menghargai orang lain. Dari situ seseorang hendaknya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Syekh rahimahullah bahwa kain seperti itu mirip kain kafan. Fayasta'iddu lahu bil a'mali salihah allati hiya khairu zat. Kondisinya seperti kain kafan, maka hendaknya orang itu mempersiapkan diri dengan amal soleh ketika kematian akan datang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, wa min dzalika aidan anna fil ijtima'il hujjaji fi Arafah tadhkiran bi ijtima'in nas fil mawqif yaum al-qiyamah. Bahwa dalam berkumpulnya jamaah haji di Arafah itu akan mengingatkan para jamaah haji dengan mauqif di mahsyar nanti, dan hendaknya itu menjadi hafizan, menjadi motivasi dia untuk mempersiapkan diri dalam menyongsong hari akhirat nanti dengan amal-amal yang saleh. Wa fil haji yaltaqil muslimuna min masyariqil ardi magharibiha fayata'arafun wa yatanasahun wa ya'rifu ba'dhum ahwala ba'dhin. Di dalam musim haji, kaum muslimin akan saling berjumpa dengan kaum muslimin lain, entah itu dari timur bumi atau timur dunia atau dari tempat-tempat yang lain. Fayata'arafun, malu mereka pun saling mengenal. Begitu sampai di Mekah, orang tahu ini muslim pasti muslim semua. Nah, nanti akan bertanya atau akan komunikasi, karena komunikasinya nggak bisa pakai bahasa isyarat. Misalnya menunjukkan Indonesia gitu, menunjukkan apa tanda pengenal ya. Maka yang diajak bicara paham. Cina atau mana Pak? India atau Pakistan ya. Langsung akrab. Padahal tidak kenal sama sekali sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ikatan ukhuwah imaniyah itu ikatan yang paling kuat sedunia ini. Tidak dibatasi oleh sekat-sekat negara, juga tidak berhubungan dengan garis nasab seseorang. Selama seseorang itu muslim, maka itu menjadi saudara kita semua. Dari Cina, dari Eropa, dari Amerika dan lain-lain. Mungkin ketika di antara jamaah haji bisa bahasa Inggris ya, mereka kemudian bisa cerita seperti katakan Syekh, fayarifu ba'dhum ahwal ba'dhin. Ada yang cerita, oh di Uyghur begini kami tertindas, atau di Kashmir kami seperti ini, nggak bisa apa-apa. Kemudian saling mendoakan semoga keadaan kalian menjadi baik, semoga Allah Ta'ala menangkan kalian dan lain sebagainya. Fayatasyarakuna fil afrahi wal masarrat. Ketika mereka saling senang, mereka akan saling mendukung, akan sama-sama senang. Kama yusyariku ba'dhum ba'dhan fi alamihi, sebagaimana sebagian akan berempati dengan kesulitan saudara-saudaranya. Misalnya ketemu dengan jamaah haji dari Palestina, langsung ingat bagaimana keadaan kaum muslimin di sana, langsung mendoakan. Kemudian kalau di video terakhir itu ketika Palestina langsung nangis ya, jamaah Maroko atau mana itu langsung menangis, kemudian sangat-sangat mengiba atau sangat kasihan terhadap saudara yang dari Palestina tersebut. Wa yata'awanuna jami'an 'alal birri wat taqwa, dan mereka akan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan walaupun tidak saling mengenal ya. Ini sesuatu yang bisa disaksikan di musim haji, apalagi dari pemerintah Saudi sana atau dari orang-orang kaya dari sana ya, betapa mereka membantu atau mendukung program pemerintah untuk memberi makan jamaah haji, untuk memberi minum jamaah haji. Pembagian minuman itu bukan 1 gelas 2 gelas, tapi langsung 1 dus gitu ya. Kemudian juga makanan itu banyak. Jadi seandainya orang kehilangan atau duitnya pas-pasan tuh bisa nyari yang gratis-gratis itu Pak ya.
Tapi kalau pas nemu gitu ya, kalau pas beruntung ya. Kalau enggak ya kesulitan ya. Tapi yang jelas tadi sudah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para jamaah haji untuk membekali diri dengan uang supaya apa? Supaya dia bisa mencukupi diri dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Jadi kalau bisa disimpulkan dengan ringkas bahwa pelajaran terpenting dalam ibadah haji itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dilarang syirik di sana, seseorang dilarang ghulu, berbuat melampaui batas di sana, melontar jumlah, ngambil kerikil yang besar-besar misalnya. Kenapa ngambil besar? Ben mantap gitu ya. Apalagi sampai engkau setane ben kena gitu. Ini ucapan-ucapan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan petunjuk syariat. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan ini bisa memberi gambaran yang cukup bagi yang belum haji dan umrah tentang umrah dan haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan kepada kita kecintaan kepada Al-Qur'anul Karim yang merupakan sebaik-baik petunjuk, yang merupakan sebaik-baik kalam dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus ya mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu taala a'lam wal 'afu minkum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.